Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid UMP yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini, termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, tema kajian kita pada sore yang berbahagia kali ini sudah tertulis di papan tulis. Tema ini usul dari panitia yang mengusulkan tema ini. Jadi bukan saya yang mengusulkan, panitia yang mengusulkan. Awalnya tanpa tanda tanya. Awalnya tanpa tanda tanya. Dan sebagian pamflet yang tersebar seperti itu. Kalau tanpa tanda tanya, seakan-akan kita itu mempromosikan slogan ini. Ya. Padahal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, apakah slogan ini bisa kita pakai? Itu maksudnya. Apakah slogan ini memungkinkan untuk dipraktekkan? Apakah slogan ini bisa diterima oleh agama kita? Itulah kira-kira yang akan kita bahas, makanya ditambahi tanda tanya di akhirnya. Gak tahu diperhatikan atau enggak tanda tanya itu. Jangan enggak diperhatikan. Ya. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Tanda tanya. Ini slogan cukup populer dan cukup laris. Cukup laris. Dan dianut oleh tidak sedikit manusia yang hidup di muka bumi ini. Saya tidak tahu di antara jamaah ada yang menganut slogan ini atau tidak? Ada? Wajah-wajahnya kayaknya nggak tahu ada atau enggak. Mungkin saja ada di antara jamaah sekalian yang memiliki slogan ini atau menjadikan slogan ini menjadi prinsip hidupnya. Atau mungkin di luar sana juga ada yang menjadikan slogan ini sebagai prinsip hidupnya. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan memaksa tinggalkan prinsip tersebut. Gak usah pakai slogan itu. Pada kesempatan kali ini kita cuma akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Tepatnya 3 pertanyaan. Kita akan menyampaikan 3 pertanyaan. Dan kita memohon agar 3 pertanyaan itu dijawab. Setelah itu terserah. Mau dilanjutkan menggunakan slogan ini sebagai prinsip hidup. Atau mau ditinggalkan, terserah. Karena masing-masing dari kita saat mengambil sebuah pilihan akan mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing. Jangankan slogan ini,
Allah dalam Al-Quran berfirman, "Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur." Barang siapa mau beriman, silahkan. Barang siapa mau kafir, silahkan. Percaya? Allah menyampaikan seperti itu? Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Siapa yang pengen beriman, silakan. Siapa yang pengen kufur, silakan. Tapi baca ayat itu sampai selesai. Apa kelanjutan ayatnya? Inna a'tadna jahannama. Sesungguhnya kami telah menyiapkan neraka jahanam. Alias, setiap keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Orang yang akan memakai prinsip atau slogan ini sebagai prinsip hidupnya silahkan. Tapi ada konsekuensinya. Dan siapa yang meninggalkan slogan ini juga ada konsekuensi yang akan dia dapatkan. Tapi sebelum menjadikan slogan ini sebagai prinsip hidup, jawab 3 pertanyaan yang akan kita ajukan pada pengajian kali ini. Pertanyaan yang pertama. Enak atau tidak? Apa pertanyaannya? Enak atau tidak? Pertanyaan yang kedua. Baik atau tidak? Sudah berapa ini? 2. Pertanyaan yang ketiga. Mungkin atau tidak? Berapa pertanyaan? 3. Yang pertama. Enak atau tidak? Yang kedua, baik atau tidak? Yang ketiga, mungkin atau tidak? Pertanyaan yang pertama, enak atau tidak? Punya prinsip seperti ini, enak atau tidak? Jawab, enak. Enak? Ya enak banget. Gimana enggak enak? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget tuh. Bukan enak lagi, enak banget ya. Tapi apa setiap yang enak itu mesti baik? Itu pertanyaan kedua nanti. Pertanyaannya, apakah setiap yang enak itu baik? Belum tentu. Ada sesuatu yang enak dan baik. Dan ada juga sesuatu yang enak tapi tidak baik. Bisa ngasih contoh sesuatu yang enak tapi tidak baik? Apa? Kumpul kebo. Apa? Kumpul kebo. Enak? Enak. Katanya loh. Alhamdulillah orang tahun jajal. Dan mudah-mudahan orang jajal. Kata orang enak. Enaknya apa? Enaknya enggak ada kewajiban apa-apa. Bebas. Cocok seminggu, cocok sebulan. Orang cocok sedina, ganti. Cari pasangan yang lainnya. Gak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Kalau sampai hamil, lahiran, gak ada kewajiban untuk membiayai anak. Ya, tidak perlu capek-capek lapor kemana? KUA. Gak perlu keluar duit untuk bikin walimah. Tinggal janjian, ketemuan di mana, selesai. Enak. Tapi enaknya seperti
kebo. Makanya namanya kumpul kebo. Kan nggak ada kan istilah kumpul manusia, kan nggak ada. Adanya kumpul kebo. Maksudnya perilaku seperti itu tidak ada diistilahkan kumpul manusia, adanya kumpul kebo. Ini contoh yang enak tapi tidak baik. Contoh yang enak tapi tidak baik. Main tanpa kenal waktu. Main tanpa kenal waktu. Enak? Enak. Gimana tidak enak? Main game bisa sampai sepuasnya. Tidak ada yang menyetop permainan tersebut. Saya tanya, ketika lagi asyik-asyiknya main game, sudah hampir mengalahkan musuh, tahu-tahu azan. Enaknya dilanjutkan apa di stop? Lanjut toh? Lanjut. Enak. Ya. Tapi apakah baik? Oh tidak. Itu enak yang tidak baik. Enak yang baik ada? Enak yang baik ada? Ada. Apa contohnya? Apa? Nikah. Betul. Nikah enak enggak? Enak. Siapa bilang enggak enak? Oh iya, belum nyoba. Masih bujangan. Atau masih jomblo. Makanya enggak usah lama-lama. Ya. Enak nikah. Sudah enak dapat pahala pula. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian berhubungan biologis dengan istri kalian itu sama seperti orang sedekah. Masya Allah. Seperti orang sedekah. Berarti ada pahalanya atau tidak? Ada pahalanya. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, masa menunaikan syahwat ada pahalanya? Melampiaskan syahwat enak atau tidak? Enak. Masa ada pahalanya? Selama ini mencari pahala atau ibadah itu identik dengan sesuatu yang tidak enak, capek, susah. Sholat subuh susah atau tidak? Susah. Lagi enak-enaknya tidur, bangun. Kemudian ngeluarin zakat. Susah. Kita seharusnya dapat full 100 juta, tahu-tahu harus dikeluarkan berapa? 2,5%. Berapa? 2,5 juta. Lumayan 2,5 juta. Ya. Nggak lengkap lagi. Nolnya jadi berkurang. Ya. Selama ini yang namanya ibadah, apalagi jihad. Jihad lebih berat lagi. Harus berkorban nyawa, harus berkorban anggota tubuh, harus berkorban harta. Selama ini itu ibadah yang menghasilkan pahala identik dengan sesuatu yang gak enak. Tahu-tahu Nabi SAW membawakan ibadah yang enak. Maka seorang sahabat, beliau pengen tahu lebih lanjut, wahai Rasul, masa menunaikan syahwat dapat pahala? Maka Nabi SAW pun memberikan sebuah analogi. Apa analogi tersebut? Kata Nabi SAW, kalau misalnya ada orang melampiaskan syahwatnya bukan di jalan yang benar, alias dengan cara berzina, apakah dia dapat dosa?
Kata sahabat, ya tentu wahai Rasul. Ya sama kebalikannya. Menunaikan syahwat di jalan yang benar itu menghasilkan pahala. Jadi pertanyaan yang pertama yang perlu kita jawab, apakah slogan ini enak atau tidak? Jawabannya apa tadi? Enak. Saya harap jangan meninggalkan kajian terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua. Apa yang kedua tadi? Baik atau tidak. Sebelum kita jawab baik atau tidak, untuk mengukur sesuatu baik atau tidak, perlu ada barometernya. Perlu ada barometernya. Karena kalau dikembalikan kepada penilaian kita masing-masing, menurut saya, menurut Anda, maka kita nggak akan pernah ketemu. Karena baik menurut saya dan Anda itu sangat relatif. Bisa jadi sesuatu yang baik menurut saya, menurut Anda tidak baik. Atau sebaliknya, sesuatu yang baik menurut Anda, menurut saya tidak baik. Kalau seperti itu, kita nggak akan pernah ketemu. Terus bagaimana Ustaz? Mari kita ikuti apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59. Surat apa? An-Nisa. Ayat berapa? 59. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Seandainya kalian berselisih dalam sesuatu, kalian berbeda pendapat dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Ustaz cara mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya? Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang lalu beliau sudah wafat. Para ulama kita mengatakan mengembalikan kepada Allah itu artinya dikembalikan kepada Al-Quran. Sedangkan dikembalikan kepada Rasul SAW itu dikembalikan kepada hadis beliau. Maka barometer yang baku untuk menilai sesuatu baik atau tidak adalah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Seandainya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah maka itu baik. Seandainya tidak sejalan maka itu tidak baik. Kita bongkar slogan ini. Muda, foya. Tua, kaya, raya, mati, masuk surga. Ada kalimat yang bermasalah di sini? Apa yang bermasalah di dalam slogan ini? Apa? Foya. Selain itu nggak ada bermasalah? Muda bermasalah? Nggak bermasalah. Sebentar. Muda itu usia berapa toh? Ini yang hadir ini pemuda atau bukan? Pemuda atau bukan? Pemuda itu umur berapa toh? Berapa? Berapa? Betul. Muda itu di bawah 40 tahun. Masya Allah. Saya masih muda berarti. Sekarang tahun berapa sekarang? 2017. Saya baru 37. Masih muda. 3 tahun lagi sudah nggak muda lagi. Muda nggak ada masalah. Kata muda nggak masalah. Nah, foya-foya ini bermasalah. Kemudian apa tadi? Tua. Gak ada masalah. Kaya raya, gak ada masalah dalam agama kita. Mati, pasti. Semuanya pasti akan mati. Nah, masuk surga. Wah, itu bukan masalah. Itu malah
Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti cuma satu kata yang bermasalah di sini. Apa itu? Foya-foya. Kalau kita kembalikan ke dalam kamus besar bahasa Indonesia, karena foya-foya itu bahasa Indonesia, kita akan temukan foya-foya itu artinya menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Apa? Menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dalam kurung di situ ditulis menonton, koma, makan minum, koma, bermain-main dan lain sebagainya. Perlu kita garis bawahi kata-kata menghamburkan uang untuk bersenang-senang. Saya tanya, bersenang-senang bermasalah enggak? Tidak bermasalah. Kita semuanya pengen senang. Tapi yang jadi masalah, bersenang-senang dengan cara menghamburkan uang. Apakah menghamburkan uang untuk bersenang-senang adalah sebuah perilaku yang benar menurut ajaran Islam? Iya atau tidak? Dalilnya apa? Qur'annya apa? Hadisnya apa? Mahasiswa ini. Quran surat berapa? Kemudian ayat berapa? Surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Ayat 26 sampai 27. Ayat berapa? 26 sampai 27. Dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira." Kelanjutannya saya yakin banyak yang hafal. Apa kelanjutannya? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian berperilaku mubadzir. Sering dengar istilah mubadzir? Sering. Jangan deh, itu mubadzir. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perilaku mubadzir atau orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya setan. Kira-kira kalau temannya setan itu baik atau jelek? Jelek. Ya. Masa temannya setan baik? Ya. Berarti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perilaku mubadzir itu adalah perilaku yang tercela di dalam agama kita. Ustaz, kalau saya punya duit 100.000, terus saya infakkan duit itu 90.000. Itu mubadzir atau enggak, Ustaz? Mubadzir enggak? Mubadzir enggak? Jangan dijawab dulu. Kalau saya punya duit 100.000, saya keluarkan 10.000 untuk beli nomor. Mubadzir enggak? Mubadzir atau tidak? Hah? Enggak. 10.000 tok kok. Masih sisa berapa? 90.000. Lebih mubadzir mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, bingung toh? Lebih mubadzir mana? Infak 90.000 apa tuku nomor 10.000? Lebih mubadzir yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua. 10.000. Betul. Mubadzir itu tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang besar. Bahkan seandainya kita keluarkan 1.000 perak. Dulu pas zaman Orde Baru itu ada SD, SB. Apa SDB?
sumbangan dana sosial berhadiah. Sumbangan dana sosial berhadiah. Judi yang dibungkus dengan sumbangan sosial. Enggak banyak duit yang dikeluarkan. Berapa saat itu? Masa sih lupa? Gak harus jenengan itu beli. Kan dengar kan beritanya. Paling 1.000 atau berapa. Gak banyak. Tapi itu perilaku mubazir. Walaupun cuma 1.000 perak. Kenapa? Karena dia mengeluarkan harta untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perilaku foya-foya tadi kalau kita dudukkan ya dengan ayat tadi kemudian ditambah dengan hadis yang lainnya atau dengan dalil yang lainnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin aw qadama ibni adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kedua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti tidak akan bisa bergeser sedikit pun sampai dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 hal. Salah satu di antara 5 hal tersebut, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta yang dia miliki, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Salah satu di antara 5 pertanyaan yang akan diajukan kepada kita pada hari kiamat adalah, harta yang kamu miliki dari mana, untuk apa? 2 pertanyaan sekaligus. Input dan output. Debit dan kredit. Kalau mahasiswa rata-rata dari mana? Gampang jawabnya. Dari siapa? Orang tua. Selesai masalah. Tapi untuk apa? Nah, ini yang agak repot ini. Untuk bayar SPP. Alhamdulillah. Sisanya? Nah, itu dia. Untuk beli pulsa, alhamdulillah, it's okay. Pulsanya untuk apa? Nah, repot. Maka foya-foya di dalam agama kita masuk dalam kategori baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak. Maka pertanyaan yang kedua sudah ketemu jawabannya. Pertanyaan yang pertama juga sudah ketemu jawabannya. Kita ulangi pertanyaan pertama. Apa tadi? Enak atau tidak? Ketemu jawabannya. Apa? Enak. Pertanyaan yang kedua. Baik atau tidak? Ketemu jawabannya? Ketemu? Kok tidak? Ketemu jawabannya. Sudah ketemu. Apa jawabannya? Tidak. Iya betul. Bukan tidak ketemu. Sudah ketemu jawabannya. Tidak. Ya. Ustaz, belum mantap saya Ustaz. Ya sudah, supaya mantap kita ikuti pembahasannya dengan pertanyaan yang ketiga. Apa itu? Mungkin atau tidak. Alias, prinsip ini mungkin enggak untuk kita dapatkan secara real dalam kehidupan nyata. Karena sekedar enak saja. Misalnya Anda, enggak tetap baik. Mungkin atau tidak? Ya. Bisa enggak kita mudah foya-foya. Tua kaya raya kemudian mati masuk surga. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin? Mungkin tidak. Gimana sih ini? Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin.
Mungkin. Wah, asyik ini Ustaz. Mungkin. Dengan 2 syarat. Mungkin dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, Anda sudah bikin janji dengan malaikat pencabut nyawa. Kapan matinya? Apa syarat yang pertama? Sudah punya janjian, appointment dengan malaikat pencabut nyawa. Kapan matinya? Aduh Ustaz, yang kedua enggak usah deh Ustaz. Yang pertama aja enggak mungkin. Yang kedua, merubah perilaku yang menaun itu gampang. Itu 2 syarat. Merubah perilaku yang menaun itu gampang. Yang pertama, mungkin kalau Anda sudah bisa janjian dengan malaikat pencabut nyawa kapan akan mati. Karena orang yang punya slogan seperti ini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Seakan-akan dia itu sudah tahu kapan akan mati. Dia ini terlalu over pede. Percaya diri bagus enggak? Oh. Yang enggak bagus apa? Over. Ya. Dia ini over percaya diri. Seakan-akan dia ini bakalan hidup sampai tua. Siapa yang menjamin kalau misalnya umur kita ini bakalan sampai tua? Ustaz, buktinya banyak yang tua, buktinya banyak manusia yang matinya ketika tua. Betul. Tapi bukankah di waktu yang sama banyak yang muda, bahkan bayi sudah mati duluan. Jadi Anda yang muda-muda ini jangan memandang sebelah mata kepada yang tua-tua. Pak, rosa macam-macam lah. Terus perak pacule macam-macam. Belum tentu. Bisa jadi yang ngomong seperti itu mati duluan. Mungkin dan sangat mungkin. Anak yang sedang diharapkan atau sedang lucu-lucunya, yang kita punya optimisme bahwa anak ini akan menjadi anak yang cerdas, yang berbakti, yang bermanfaat. Ternyata keesokan harinya sudah meninggal dunia. Sedangkan Mbah Kakung yang sudah batuk-batuk, bungkuk-bungkuk, ya sudah pikun, ternyata tidak mati-mati. Kematian itu tidak kenal usia. Dan tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan dia akan mati dan di mana dia akan mati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Surat apa? Luqman. Ayat 34. Surat Luqman ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun di muka bumi ini yang mengetahui di mana dia akan mati. Bukan hanya di mana, kapan dia akan mati, enggak ada. Kalau seandainya ada manusia yang tahu pasti kapan dia akan mati, kapan dia akan meninggalkan dunia yang fana ini,
niscaya yang paling pantas untuk mendapatkan pengetahuan tentang itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Siapa itu? Rasulullah SAW. Tapi beliau pun tidak dikasih tahu sama Allah. Kapan pastinya beliau akan wafat? Kita baru tahu dan beliau baru tahu kapan wafatnya saat beliau didatangi oleh malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Seandainya Rasulullah SAW manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling spesial, manusia yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla saja tidak dikasih tahu oleh Allah kapan beliau akan wafat, apalagi saya dan Anda, apalagi kita semua yang levelnya jauh di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Bikin janjian dulu. Sama siapa? Malaikat pencabut nyawa. Syarat yang kedua. Anda merasa bahwa merubah perilaku menaun itu gampang. Merubah perilaku menaun itu gampang. Gampang atau susah? Susah atau gampang? Susah. Makanya orang mengatakan, muda foya-foya. Dia habiskan umurnya untuk foya-foya. Dia katakan, Ustaz, saya mau foya-foya sampai usia 62,5 tahun. Berapa? 62,5 tahun. Setengah tahun tobat. 63 meninggal. Masya Allah. Ideal. Itu bisa Anda lakukan. Sekali lagi pertanyaan yang pertama, syarat yang pertama kalau Anda sudah punya janjian. Iya kalau misalnya 62 tahun setengah. Iya kalau umur Anda 63 tahun. Kalau ternyata umur Anda berapa? Enggak. 62,5 bulan. Nah, bukan 62 setengah. Kalau 62 setengah berarti kan 62 tahun 6 bulan. Ya. Rencananya sesuai dengan schedule yang sudah dibikin, saya akan foya-foya sampai usia 62,5 tahun. 62 tahun 6 bulan. Sudah itu di schedule itu. Jelas itu. Kemudian setelah 62 tahun 6 bulan saya akan taubat. Ternyata schedule-nya malaikat berbeda. 62,5 bulan. 1 bulan lagi Ustaz. Diajak sama orang ngaji, ayo ngaji. Nanti belum ini, masih 1 bulan lagi. Saya yakin mungkin ada di antara jamaah sekalian atau adik-adik mahasiswa mungkin ngajak temennya, ayo ngaji yuk. Janganlah, belum lah, ini masih muda nih, masih saatnya apa? Happy-happy. Ntar lah kalau sudah agak tua dikit gitu, udah batuk-batuk gitu. Pak, bahaya loh. Rokok itu bisa bikin kanker. Enggak, sehat-sehat saja saya. Nunggu apa Pak? Nanti kalau udah sakit beneran gitu. Baru ninggalin. Ya. Merubah perilaku yang sudah menaun itu enggak gampang. Anda pikir 62 tahun. Setelah itu Anda dalam setengah tahun bisa merubah perilaku yang sudah menaun, mengakar, mengurat selama berapa tahun? 62,5 tahun. Bagi Anda yang masih merokok, yang sudah terbiasa merokok selama 10 tahun saja, sulit atau gampang merubahnya? Sulit. Ya. Karena kebiasaan yang sudah menaun itu tidak gampang merubahnya. Maka syarat yang kedua,
Kalau Anda ingin atau mungkin menganggap bahwa menerapkan slogan ini mungkin dalam kehidupan, Anda punya keyakinan bahwa merubah perilaku yang benar itu gampang. Sulit. Bahkan realita membuktikan bahwa orang yang sudah punya lifestyle, gaya hidup. Seorang yang sudah punya gaya hidup, maka dia akan meninggal sesuai dengan gaya hidupnya. Saya ulangi. Realita membuktikan orang yang sudah punya gaya hidup tertentu. Gaya hidupnya foya-foya. Gaya hidupnya tiada hari tanpa game. Apa? Tiada hari tanpa game. Maka besar kemungkinan dia akan meninggal di atas gaya hidup tersebut. Ustaz aja betin-betin, Ustaz. Coba Anda bayangkan. Ketika sedang asyik main game. Game bola misalnya. Matinya itu masih melongo. Kan gol kan melongo kan. Gol. Habis nafas. Blek. Kira-kira asyik nggak mati kayak gitu? Atau bahasa agamanya husnul khotimah atau tidak? Ya. Su'ul khotimah. Ustaz, masa ada? Banyak contohnya. Orang-orang yang mati karena OD. Overdose. Dan matinya bukan hanya karena OD saja. Tapi mati ketika sedang berzina. Karena kebanyakan minum obat kuat. Dan hampir setiap hari kita membaca berita seperti itu. Gak cukup sebagai pelajaran? Mati di hotel Melati. Dalam keadaan mulut berbusa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Di sampingnya ada pil obat kuat. Ternyata setelah divisum atau diotopsi luar, ternyata ini gara-gara OD, overdosis minum obat kuat. Lagi berzina. Dan kadang-kadang orang yang seperti itu adalah orang-orang yang di luar sana itu dia lulukan. Alias orang punya kedudukan. Yang kalau datang pintu mobilnya dibukain, digelarkan karpet merah, tasnya dibawakan. Ternyata perilakunya subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang kita hafal semuanya insyaallah rata-rata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dalam surat Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apakah perintahnya cuma seperti itu? Tidak.
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Seperti apa Ustaz? Takwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa itu bukan dengan sholat sekali 2 kali. Sholat sehari liburnya seminggu. Sholat seminggu liburnya sebulan. Sholat sebulan liburnya setahun. Bukan itu takwa sebenarnya. Takwa yang sebenar-benarnya kelanjutannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya adalah sampai mati. Bukan setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Tapi kita sholat sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristiqomah sampai kita menghadap kepada Allah. Imam Ahmad pernah ditanya sama salah seorang jamaahnya atau salah seorang muridnya, wahai imam, umurmu sudah segini. Umurmu sudah kepala 6, kepala 7. Tapi engkau masih tekun beribadah. Masih terus beramal. Sampai kapan wahai imam? Maka kata beliau, sampai kita bisa meletakkan dan menginjakkan kaki kanan kita di surga. Saat itulah kita baru berhenti beramal. Nah, Imam Ibnu Katsir ketika membawakan ayat ini, beliau berkata, Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang punya lifestyle di dalam kehidupannya, maka dia akan mati sesuai dengan lifestyle dia. Barang siapa punya pola hidup di dalam kehidupannya, maka dia akan mati sesuai dengan pola hidup yang dia ikuti. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Dan barang siapa yang mati di atas sebuah pola hidup, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai kondisi dia mati saat itu. Anda bisa bayangkan orang mati dalam keadaan berzina, dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan dia mati. Orang yang mencuri dan digebuki sampai mati. Dan saya bukan sedang mengatakan bahwa menggebuki orang mencuri itu dibenarkan dalam agama, tidak. Jangan. Apalagi sampai bakar. Apalagi sampai bakar. Gak ada itu dalam Islam. Ya. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan mencuri, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang membawa barang yang dia curi. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kata Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengutip, mengambil harta orang lain, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan membawa barang curian tersebut. Isin. Hari kiamat gawa sedal jepit. Anu tu sandale di jiyot. Malu. Ya. Apalagi yang nanti pada hari kiamat menggotong harta rakyat, jumlahnya 300 juta rakyat. Alias apa? Korupsi. It's okay. Anda hidup di dunia. Mungkin Anda menyuap hakim. Mungkin Anda menyuap aparat. Mungkin. Anda bisa bebas di dunia dari tuduhan-tuduhan tersebut. Anda bisa gunakan media untuk memoles
seorang penjahat seperti pahlawan. Bisa Anda lakukan. Hari kiamat? Oh, no way. Kalau di dunia, why not? Di akhirat, oh no way. Siapa hakimnya? Allah. Anda punya apa mau menyuap Allah subhanahu wa ta'ala? Anda punya dunia seisinya pun gak bisa menyuap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah gak butuh dengan dunia seisinya. Nanti pada hari kiamat akan terlihat dan akan terbongkar semuanya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka istiqomahlah. Mudah-mudahan kita yang rutin membaca Al-Quran, kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa? Membaca Al-Quran. Dan banyak contohnya. Banyak contohnya. Belum lama. Ya, belum lama. Bismillah. Ada seorang ustaz yang Masya Allah, ya, wala nuzaki ala Allah, hafal Al-Quran dan terus membaca, hari-harinya baca Al-Quran. Suatu saat kecelakaan. Dan dalam masa-masa kritis beliau tidak sadar. Dan ternyata ketika kritis tersebut, setiap waktu sholat, keluar dari mulutnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu suratan. Dalam keadaan tidak sadar. Indah sekali kan? Sebaliknya, orang yang hari-harinya nyanyi terus. Hari-harinya apa? Nyanyi. Ini orang nyanyi singsot. Singsot. Tahu singsot? Bersiul. Ya. Saya nggak tahu. Ketika na'udzubillahi min dzalik, dia kecelakaan, masuk ICU. Ya. Kemudian mungkin keluarganya atau dokter yang peduli sudah melihat, wah ini sudah tipis harapan. Mas, nyebut. Singsot. Coba bayangkan. Ya. Pokoknya orang itu gak usah muluk-muluk. Orang itu matinya sesuai dengan kebiasaannya. Sudah. Kebiasaannya ke masjid. Mudah-mudahan dia meninggalnya seperti itu. Kebiasaannya hadir majelis taklim. Ya. Kebiasaannya dia berbuat baik kepada orang lain. Sebaliknya, orang yang kebiasaannya menyakiti orang lain, ya, menzalimi orang lain, maka besar kemungkinan dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan tadi? 3 pertanyaan. Apa pertanyaan pertama? Enak atau tidak? Jawabannya enak. Baik atau tidak? Jawabannya tidak baik. Mungkin atau tidak? Jawabannya mungkin dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau udah janjian sama malaikat pencabut nyawa kapan matinya. Yang kedua, kalau merubah perilaku menaun itu gampang. Jadi jawabannya apa yang ketiga? Tidak mungkin. Itu kesimpulan pendeknya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu sedikit. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ustaz,
Ada seorang guru TPQ. Ada seorang guru TPQ. Setiap hari ngajar TPQ. Ternyata meninggalnya saat sedang mabuk. Saat sedang mabuk. Itu bagaimana, Ustaz? Itu bagaimana? Saya pernah bahas masalah ini di dalam sebuah kajian yang judulnya Happy Ending. Apa judulnya? Happy Ending. Anda cari saja. Anda cari saja di YouTube atau di ufit.tv. Judulnya Happy Ending. Bahwa orang yang seperti ini ada kemungkinan, saya tidak memastikan, ada kemungkinan dia itu memperbaiki luar tapi tidak memperbaiki dalam. Maksudnya baik di luar, jelek di dalam. Alias dia soleh lahirnya tapi rusak batinnya. Karena di dalam agama kita, perbaikan diri itu bukan hanya perbaikan penampilan luar, tapi juga perbaikan dalam. Gampangnya, ngajar TPI bagus enggak? Bagus. Itu amal luar, tapi ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Kemudian ketika dia menjalankan amalan ibadah tersebut, dia tawadhu atau tidak? Atau dia merasa sombong, kemudian dia riya di dalam beramal tersebut? Ini penyakit-penyakit hati ini, itu bisa membuat seseorang menjadi su'ul khatimah. Memiliki akhir yang jelek. Maka, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa beramal itu tidak cukup hanya penampilan luar saja. Oh, yang penting sudah baik luarnya, enggak cukup. Harus diiringi dengan perbaikan batin atau perbaikan dalam kita. Itu kira-kira jawaban ringkasnya. Kalau pengen dalil-dalil panjangnya, Anda bisa lihat di kajian yang judulnya Happy Ending. Ustaz, bagaimana hukumnya berkomunikasi dengan lawan jenis dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, FB, dan apakah ada batasannya berkomunikasi dengan media tersebut agar tidak melebihi batas yang dibolehkan dalam Islam? Boleh kalau ada keperluan yang mendesak, kemudian mengikuti rambu-rambunya. Contoh, keperluan yang mendesak. Keperluan kantor misalnya. Mau tidak mau kita harus berkomunikasi. Atau seorang mahasiswa dengan dosennya, mau tidak mau dia ada tugas yang harus dia konfirmasikan kepada dosennya. Atau hal-hal yang serupa dengan itu. Kemudian tidak cukup hanya sekedar ada keperluan. Juga harus ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya pemilihan kata. Pemilihan kata. Tanya seperlunya. Tidak perlu dibumbui dengan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, contohnya, Assalamualaikum, mau pinjam buku PR. Terus kasih emotion love misalnya. Itu gak nyambung itu. Jaka sembung, naik ocek. Gak nyambung, cek. Ya. Gak perlu. Ya. Itu pintu setan untuk menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang tidak baik. Cukup tanya. Ya, makanya saya sebenarnya suka seandainya ada orang yang berkomunikasi misalnya
Kan ada orang konsultasi gitu sama ustaz. Ya kadang-kadang yang konsultasi adalah lawan jenis. To the point. Itu saya lebih suka. Nggak perlu apa? Nggak perlu panjang-panjang. Ya. Apalagi kalau by phone. Telepon. Ya. Lama gitu. Intinya sebenarnya ini boleh atau tidak. Selesai sudah. Ya. Kenapa? Karena ustadz juga manusia. Ya. Jangan dipikir ustadz itu enggak tergoda. Tergoda. Ya. Maka seperlunya. Seperlunya. Berarti kalau tidak perlu ya enggak usah. Ya. Ustadz katanya nikah enak. Saya sudah pengen nikah, tapi orang tua belum mengizinkan. Dengan alasan diselesaikan dulu kuliahnya. Gimana tanggapan Ustadz? Tanggapannya Anda sudah siap apa belum? Nikah itu butuh modal. Ya, butuh modal. Anda sudah punya modal apa belum? Ketika Anda menikah, kemudian Anda punya istri, punya anak. Mau dikasih makan apa? Ya. Ustadz, masa nikah harus jadi konglomerat? Enggak. Anda sudah punya pekerjaan atau belum? Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para generasi muda, wahai para pemuda. Berarti saya masih masuk ini. Masih muda 37. Man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang punya kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Kemampuan di sini, maaf, bukan hanya kemampuan untuk berhubungan biologis, tidak. Termasuk juga kemampuan untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Saya tidak katakan harus punya rumah terlebih dahulu, harus punya mobil terlebih dahulu. Anda punya pekerjaan, punya penghasilan yang bisa digunakan untuk menafkahi anak dan istri dalam hal-hal yang primer. Kalau Anda mahasiswa sudah punya penghasilan, silakan. Tinggal bagaimana melobi siapa? Orang tua. Saya pribadi punya pendapat. Kuliah dengan menikah bukan dua hal yang perlu dipertentangkan. Anda mau ikuti pendapat saya silakan, enggak silakan. Kenapa? Karena menurut saya belajar itu ibadah. Nikah juga ibadah. Masa antara ibadah dengan ibadah saling bertentangan? Dan saya sudah praktikkan. Ya. Ketika kami kuliah semester 4. Ya, semester 4. Saya nikah. Ya, ketika S1 semester 4 saya nikah. Dan alhamdulillah selesai S1 masih lanjut S2. Jadi saya mengalami masa menikah sambil kuliah sekitar 7 tahun. 2 tahun S1, 5 tahun S2. Berarti 7 tahun. Dan alhamdulillah bisa melalui masa-masa sulit itu. Sulit, ya. Karena harus membagi waktu. Membagi waktu untuk bekerja, membagi waktu untuk belajar, membagi waktu untuk nulis tesis, membagi waktu untuk anak, untuk istri, dan seterusnya. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus punya penghasilan. Harus punya penghasilan. Ustaz, dalam surat Luqman ayat 34 tadi dijelaskan bahwa tidak ada satu jiwa pun di muka bumi ini yang tahu di mana dia akan mati. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang narapidana yang dihukum mati, dia kan tahu di mana dia mati dan kapan? Enggak tahu. Siapa bilang? Betapa sering seorang narapidana sudah ditentukan waktu eksekusinya ternyata diundur. Ya. Dan sering itu kejadian. Ternyata mendapatkan amnesti, dibebaskan. Ya, enggak jadi mati. Belum tentu.
Dan betapa, dan sangat mungkin dia ketika dieksekusi ternyata tidak langsung mati. Ya. Jadi tetap ini berlaku kepada siapa saja, mau narapidana mau tidak. Cuman memang orang-orang yang sudah ditentukan seperti ini akan dieksekusi, ini dia dari satu sisi dia untung. Dari satu sisi dia untung. Apa untungnya? Ya bisa siap-siap lebih matang. Tapi nggak usah cita-cita seperti itu. Nggak perlu. Ustadz, berarti kehidupan kita di dunia tidak boleh terlalu mewah atau mengambil dunia seperlunya saja atau bagaimana? Tergantung ya. Mewah itu seperti yang saya katakan tadi, penilaian sesuatu mewah atau tidak atau baik atau tidak itu relatif. Ada sebagian orang menganggap setiap orang punya mobil berarti dia telah hidup apa? Mewah. Keperluan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Saat Anda punya sepeda motor, Anda menilai orang yang punya mobil itu hidupnya mewah. Ya, padahal belum tentu. Bisa jadi dia punya mobil karena keperluan. Dia punya anak misalnya 7 misalnya. Punya anak 7. Suatu saat dia atau sering dia perlu untuk keluar beserta dengan 7 orang anaknya. Kalau cuma pakai motor, apa cukup 7 anak? Sulit. Ya. Harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang dititipkan. Sedangkan dia punya duit untuk beli mobil, silakan beli. Ya. Kalau punya ya, kalau nggak punya ya gimana lagi? Kalau punya, kenapa tidak? Dan itu bukan termasuk bentuk kemewahan. Lain ceritanya ketika ada orang sudah punya mobil. Kemudian cuma karena pengen ganti model. Cuma karena ada keluaran model yang stikernya baru. Itu kan, ya motor-motor juga seperti itu kan rata-rata kan. Jadi cuma berbeda lampu dikit agak dilancipin. Ganti. Stikernya dulu warnanya ini ganti, beli ini dijual ganti lagi. Ya. Kalau itu ya jelas tidak dianjurkan di dalam agama kita. Ustaz, dalam penurunan wahyu Rasulullah SAW mendapatkannya dari malaikat Jibril. Namun apakah malaikat menyebutkan setiap ayat surat tentang tata letaknya hingga terbentuk surat Al-Baqarah pertama, surat An-Nas 114? Iya. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, para penulis Al-Quran. Ini diletakkan surat sekian, ini ayat sekian, ini sekian. Itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Dan kita tahu persis bahwasanya ayat yang pertama kali turun itu bukan ditaruh di surat pertama. Karena ayat yang pertama kali turun apa? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata ayat atau surat ini ditaruh di setelah 100 sekian urutannya di dalam mushaf Al-Quran. Itu bukan ngasal, bukan ijtihad Nabi SAW. Tapi itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya panjang tuh. Satu-satu ada dalilnya itu. Ya, ada buku khusus untuk membahas masalah itu. Ada buku khusus untuk membahas masalah itu. Di rumah ada di perpustakaan. Salah satu judul buku itu adalah Ilmu Al-Munasabat. Ilmu Al-Munasabat. Ya, ilmu tentang urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Sekitar tebalnya segini. Ya.